Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Ananta Sufyandi dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-13 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nur Aini SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Alit Hayandi SHMH. Responsi bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Greenstab Jones Code yang tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Unsur-unsur kesalahan: 1. Kemampuan bertanggung jawab. 2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang merupakan kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Corak atau bentuk kesengajaan: 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan. Yang kedua, kesengajaan dengan standar kepastian atau keharusan. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Teori apa boleh buat atau incognito theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. 1. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Sifat kesengajaan: 1. Kesengajaan berwarna atau box offset atau dolus molus. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan: 1. Dolus determinatus. 2. Dolus indeterminatus. Yang ketiga, dolus et alternativus. Yang keempat, dolus generalis. Yang kelima, Weber's dolus generalis. Yang keenam, dolus indirectus atau error haptung. Yang ketujuh, dolus premeditatus. Yang kedelapan, dolus repentinus. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan dengan kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat, kekeliruan objek. Yang kelima, penyimpangan sasaran. Yang keenam, delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut dengan kurang hati-hati. Unsur-unsur kealpaan: 1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan dibagi menjadi 4. Kulpa: 1. Kulpa lata. 2. Kulpa lepis. Yang ketiga, bewusste. Yang keempat, on bewusste. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab dibagi menjadi 3, yaitu sistem deskriptif, 2. Sistem normatif, yang ketiga sistem deskriptif normatif. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu kegiatan tertentu dari pelaku disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, dibagi menjadi 4, yaitu kleptomani. Yang kedua, promani. Yang ketiga, klaustrofobi. Yang keempat, nymphomani. Keadaan mabok atau intoxication atau drunkenness di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilakukan batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, atau pompe. Pelaku tidak dapat dipidana karena tidak mampu bertanggung jawab, yaitu noyon atau Langemeyer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.